Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianus Safin dengan NIM 20231436362. Saya kelas 2Q dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baiklah, pembahasan dalam penjelasan saya kali ini tentang pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan tata urutan peraturan perundangan RI, mendeskripsikan alasan terjadinya perubahan UUD 1945 setelah reformasi, mengklasifikasikan isi UUD 1945 setelah amandemen. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang mengidentifikasi tata urutan peraturan perundangan RI. Tata urutan peraturan perundang-undangan, undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan tertulis yang masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia umumnya memiliki hierarki yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan daerah. Hierarkinya dimulai dari tingkat tertinggi ke terendah, menunjukkan tingkat kekuasaan atau otoritas hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan negara yang tertinggi dalam negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari pada peraturan perundangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal UUD 1945 adalah ketentuan tertinggi yang pelaksanaannya dilakukan dengan ketetapan MPR dan UU. Yang kedua yaitu ketetapan MPR. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang. Ketetapan MPR yang memuat garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan Presiden. Undang-undang. Suatu undang-undang berlaku mutlak setelah digunakan dalam lembaran negara, tempat perundangan peraturan-peraturan negara agar supaya sah berlaku oleh sekretaris negara. Adapun tanggal mulainya berlaku menurut tanggal ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Peraturan pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan-peraturan hanya diterbitkan untuk melaksanakan dan menjalankan undang-undang, baik diperintahkan langsung oleh undang-undang bersangkutan ataupun tidak. Peraturan Presiden. Perpres adalah jenis peraturan untuk menjalankan perintah undang-undang, peraturan-peraturan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Presiden berhak mengeluarkan keputusan Presiden yang berisi keputusan yang sifatnya khusus. Peraturan daerah, peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh DPRD provinsi maupun kota yang sesuai kewenangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan asas tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut mengenai hierarki peraturan perundang-undangan serta menampung kondisi khusus yang ada di daerahnya. Pembahasan yang kedua yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi terjadi karena beberapa alasan utama. Yang pertama, demokratisasi. Setelah reformasi, Indonesia beralih menjadi negara demokratis. Perubahan Undang-Undang 1945 dimaksudkan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi seperti perlindungan HAM, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik yang lebih luas. Yang kedua yaitu desentralisasi kekuasaan. Reformasi juga menyebabkan pemberian lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah. Sebagai respons, perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 seringkali berkaitan dengan penyesuaian struktur pemerintahan yang lebih tersentralisasi. Yang ketiga yaitu penghapusan pasal tertentu. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap otoriter atau tidak sesuai dengan semangat reformasi telah dihapus atau direvisi. Misalnya, pasal 29 tentang pembatasan kebebasan beragama telah direvisi untuk membentukkan lebih banyak perlindungan terhadap kebebasan beragama. Yang selanjutnya yaitu pembaharuan institusi. Reformasi juga melibatkan pembaharuan institusi negara, seperti lembaga peradilan dan badan-badan pemerintahan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 seringkali menyesuaikan keberadaan dan fungsi institusi-institusi tersebut. Secara keseluruhan, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi bertujuan untuk menciptakan fondasi hukum yang demokratis, inklusif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pembahasan yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar 1945 setelah beberapa kali diamandemenkan mencakup berbagai aspek-aspek termasuk yang pertama kedudukan negara dan ideologi, menetapkan kedudukan negara sebagai negara kesatuan dan sistem pemerintahan republik dengan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, kewarganegaraan dan HAM, menetapkan hak dan kewajiban warga negara serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu pemerintahan dan sistem ketatanegaraan, menjelaskan struktur dan fungsi pemerintahan termasuk pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif dan yudikatif. Yang selanjutnya yaitu ekonomi dan sosial, menetapkan prinsip-prinsip ekonomi negara termasuk hubungan antara negara dan sektor swasta terhadap prinsip-prinsip ekonomi sosialis. Yang selanjutnya yaitu keamanan dan pertahanan, menetapkan prinsip-prinsip pertahanan negara, keamanan nasional dan hubungan internasional. Yang selanjutnya yaitu agama dan budaya, menjelaskan kedudukan agama dan kehidupan berbangsa dan bernegara serta hak-hak keagamaan. Selanjutnya yaitu otonomi daerah, menetapkan prinsip-prinsip otonomi daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Mungkin juga termasuk ketentuan-ketentuan terkait dengan lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek lainnya dari kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Klasifikasi ini mencerminkan berbagai aspek yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah beberapa kali diamandemenkan untuk mencerminkan perkembangan dan aspirasi masyarakat Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang mata kuliah pendidikan Pancasila kali ini. Kesimpulannya yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan hukum, melalui peraturan perundang-undangan dapat mengatur dan membuat pemerataan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sebenarnya peran hukum melalui peraturan perundang-undangan sangat penting dalam menciptakan keadilan. Tanpa ada tata urutan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai pegangan akan menyebabkan sulitnya mewujudkan konsistensi di dalam penegakan hukum. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang paling utama tentunya adalah hak untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Amandemen juga bertujuan untuk membentuk hukum yang belum dijelaskan sebagai penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini dilakukan untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen memiliki 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, serta 3 pasal peraturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.